Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada perkuliahan di program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mata kuliah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini nanti akan menjelaskan hal-hal terkait dengan teknologi informasi. Sebelum saya mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Yuza Rizwan, dosen program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nomor kontak saya bisa dilihat di layar, ada kontak handphone dan WhatsApp. Kemudian profil saya bisa juga dilihat di Facebook, halaman Facebook saya, itu seperti tertera di layar Anda. Baik, itu saja mungkin pengenalan dari diri saya. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan ini. Yang pertama tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini saya akan menyampaikan tentang komponen-komponen penilaian. Yang pertama adalah absensi perkuliahan. Kehadiran mahasiswa menurut saya adalah sebagai ekspresi dari mahasiswa tentang keseriusan di dalam mengikuti mata kuliah. Jadi di kehadiran ini tentu akan saya berikan bobot penilaian. Kemudian ada ujian tengah semester, nanti sebagai evaluasi dari materi-materi yang disampaikan selama perkuliahan. Kemudian di samping itu juga ada tugas kuliah, ada juga poin-poin penilaian dan tentang aktivitas mahasiswa yang mendukung materi-materi yang disampaikan selama proses perkuliahan. Kemudian yang terakhir, sebagai evaluasi akhir dalam menentukan penilaian terhadap mahasiswa, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Yaitu ujian ini nanti akan mengikuti jadwal ujian yang akan ditentukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi secara garis besar, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi teknologi informasi, mampu memahami tentang perangkat komputer atau sistem komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Kemudian mampu memahami tentang beberapa software, mulai dari produk sampai ke proses instalasi dari software tersebut. Kemudian kita juga bisa memahami tentang beberapa hal terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ini kemudian nanti ada evaluasinya, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai ke pertemuan akhir. Selanjutnya, materi-materi yang akan disampaikan pada perkuliahan ini nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau pertemuan pertama, kita akan mengenali tentang definisi teknologi informasi dan komputer. Kemudian pertemuan kedua, kita akan memahami tentang perkembangan komputer. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat, nanti kita akan memahami pengenalan perangkat keras atau hardware. Kemudian pertemuan kelima, 6 dan ketujuh, kita fokus nanti di pembahasan tentang software komputer atau perangkat lunak komputer. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita melakukan evaluasi terhadap materi-materi yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang grafik, hipermedia, dan multimedia. Kemudian di pertemuan 10 nanti kita akan membahas tentang DBMS atau Big Data. Kemudian di pertemuan ke-11 nanti kita akan memahami tentang jaringan komputer. Kemudian di pertemuan ke-12 dan 13 kita akan memahami tentang internet dan www. Kemudian di pertemuan ke-14 nanti kita akan memahami tentang keamanan sistem komputer. Di pertemuan ke-15 kita akan memahami tentang konsep e-business dan e-commerce. Terakhir, kita akan mengikuti ujian akhir semester sebagai evaluasi dari kegiatan perkuliahan yang kita laksanakan. Kita masuk ke materi perkuliahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari teknologi informasi.
sebelum kita mengenal lebih luas tentang teknologi informasi, ada baiknya kita mengenali tentang perangkat-perangkat informasi atau sistem informasi. Sistem informasi ini adalah perangkat-perangkat yang menggunakan teknologi komputer untuk kegiatan-kegiatan mengumpulkan data, memprosesnya, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan atau mendistribusikan informasi. Apa saja perangkat-perangkat itu? Mulai dari perangkat pemproses, sampai ke perangkat transmitternya. Kemudian ada aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan pada bidang teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada aktivitas recording atau aktivitas merekam, kemudian ada store atau menyimpan, kemudian ada proses atau memproses, kemudian ada aktivitas retrieve atau mengambil ulang data yang tadi disimpan, kemudian ada proses transmit atau proses pengiriman dari informasi, kemudian ada proses penerimaan dari informasi atau receive. Ada juga yang kita kenal dengan CBIS atau Computer Based Information System, yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer dengan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Ya, jadi semua kegiatan yang menghasilkan informasi dengan menggunakan teknologi komputer itu disebut dengan CBIS atau Computer Based Information System. Atau lebih ringkasnya adalah informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan dari komputer. Kemudian kenapa IT itu penting? Atau pentingnya IT itu karena terkait dengan beberapa hal, yaitu seperti dengan kompleksitasnya tugas kita, ya, atau kompleksitas tugas manajemen, sehingga dibutuhkan suatu alat bantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks tadi. Ya. Kemudian ada pengaruh globalisasi, apalagi sekarang kita berada di zaman revolusi industri 4.0, 4.0. Kemudian tentu teknologi informasi menjadi bagian atau perangkat utama di dalam pengelolaan informasi. Kemudian perlunya response time yang cepat, yaitu adalah orang butuh kecepatan di dalam segala sisi dari kegiatannya sehari-hari. Mulai dari seperti halnya tentang informasi, ya. Kemudian ada tekanan persaingan bisnis. Artinya di dalam pengelolaan bisnis tentu ada pressure atau tekanan yang terjadi, sehingga para pebisnis untuk memajukan usahanya tentu harus didukung dengan perangkat IT yang bagus sehingga bisa bersaing di era sekarang ini. Jadi apa itu teknologi informasi? Jadi kalau kita simpulkan, teknologi informasi itu adalah suatu istilah terhadap hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Itulah definisi singkat dari teknologi informasi. Anda bisa mencari tahu juga, Anda boleh mencari referensi-referensi yang lain terkait dengan apa itu teknologi informasi. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang sistem informasi atau perangkat-perangkat informasi, ya. Kalau kita lihat di grafis ini, ya, gambarannya adalah seperti ini. Dari data mentah atau raw data, ya, bisa saja berubah data mentah atau raw data. Ini bisa saja berupa gambar atau data-data multimedia, misalkan berupa gambar, video, kemudian dan lain sebagainya. Bisa juga berupa teks, bisa juga dalam hal-hal lain yang bisa didigitalisasi sehingga bisa dilakukan pengolahan terhadap informasi itu, sehingga menjadi suatu informasi yang berguna atau bermanfaat bagi yang orang lain. Maka informasi adalah data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Jadi itulah deskripsi singkat atau penjelasan singkat tentang teknologi informasi. Demikian pertemuan singkat kita pada kali ini, ya.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.